Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan pelajaran tentang Syarah Nabawiyah ini ya. Kita sudah masuk ke tahapan berikutnya, yaitu bab ke-22 tentang tahapan pertama, kondisi aktual di Madinah ketika berhijrah ya. Ini sudah sampai di Madinah ya, Rasulullah SAW dan para sahabat ya, dan disambut dengan gegap gempita oleh para sahabat-sahabat di Madinah yang dikenal dengan kaum Ansor ya. Jadi orang Mekah yang disebut dengan kaum Muhajirin disambut juga dengan sukacita ya oleh kaum Ansor, sehingga mereka dipersatukan menjadi saudara seiman ya. Saudaraku rahmati Allah, hijrah bukan berarti hanya sekedar lolos dari fitnah dan penyiksaan semata, akan tetapi lebih dari itu, hijrah artinya merangkai kerjasama untuk membangun tatanan baru di negeri yang aman. Oleh karena itu ya, merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim yang mampu untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan tanah airnya ya. Tanah air yang baru yaitu di Madinah, serta ya, membina juga tenaga-tenaga yang mengangkat citra yang tinggi ya di Madinah tersebut ya. Jadi dengan kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ya, dibantu para sahabat Ansor dan sahabat Al-Muhajirin ya, itu sehingga terbentuklah kota baru dinamakan kota Madinah yang tadinya namanya Yathrib ya. Tidak dapat disangka lagi bahwa Rasulullah SAW dalam hal ini adalah sang imam atau pemimpin sekaligus pemberi petunjuk di dalam membangun masyarakat ini, dan tidak dapat dibantah pula bahwa kepadanya lah diserahkan kendali semua urusan ya, baik urusan dunia, kepemimpinan maupun urusan agama ya. Karena beliaulah pemimpin utamanya ya, pemimpin besar umat Islam hingga saat ini gitu. Kaum yang dihadapi oleh Rasulullah SAW di Madinah terdiri dari 3 golongan yang masing-masing berbeda kondisinya dengan yang lain, dengan perbedaan yang sangat mencolok ya. Beliau juga menghadapi beragam kaum tersebut dengan beragam masalah juga ya. Ya, masalah masing-masing tuh kaum-kaum tersebut ya. Terutama 3 golongan tersebut ya. Adapun golongan-golongan tersebut ya, yang pertama itu para sahabatnya yang merupakan orang-orang pilihan ya, yang mulia dan ahli kebajikan radhiyallahu anhu ajma'in. Yang kedua, kaum musyrikin yang belum beriman sementara mereka berasal dari
jantung kabilah-kabilah di Madinah. Jadi ada yang sudah berikrar atau beriman terlebih dahulu ya, berbaiat terlebih dahulu, ada juga yang belum ya, yang belum dan masih istilahnya masih kafir ya. Tapi nanti mereka juga akan masuk Islam semua rata-rata ya. Tuh, jadi ada dua golongan yang sudah masuk Islam, ada golongan musyrikin yang belum masuk Islam, ada juga golongan yang lain yaitu golongan orang-orang Yahudi. Nah, inilah yang akan merusak ya tatanannya sehingga dia terusir dari Madinah tersebut ya. Poin besarnya yaitu problematika yang beliau hadapi terkait dengan para sahabatnya. Nah, ini saya namakan poin A ya. Gitu. Adalah kondisi Madinah yang berbeda sama sekali dengan kondisi yang telah mereka lalui ketika beliau SAW ada di Mekah. Ya, mereka dulu. Sekalipun mereka ini ketika di Mekah dapat menyatukan kata dan memiliki tujuan yang sama, namun ketika itu mereka berada di rumah-rumah terpisah, hidup sebagai orang-orang yang tertekan, dihina dan terusir. Mereka juga tidak memiliki kendali apapun. Jadi beda suasana ya, beda suasana. Kalau di Mekah dia punya harta masih kan, nah, gitu. Kalau di Mekah dia punya harta, di Madinah ini nggak bawa apa-apa, ditinggal semua harta-hartanya ya. Jadi mereka memulai dengan penghidupan yang baru dari nol. Gitu. Tetapi kendali itu berada di tangan musuh-musuh agama mereka, kaum muslimin tersebut ya, belum mampu mendirikan suatu tatanan masyarakat Islam yang baru dengan perangkat-perangkatnya yang amat dibutuhkan oleh komunitas manusia di dunia ini. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, kita melihat bahwa surat-surat Makkiyah hanya mengupas sebatas rincian-rincian prinsip-prinsip Islam, syariat-syariat yang dimungkinkan untuk diterapkan secara individu. Anjuran berbuat kebajikan dan akhlak mulia serta menjauhi kehidupan nista dan hina. Rata-rata kebanyakan di Makkiyah itu surat pendek ya. Sedangkan ketika di Madinah urusan dikendalikan oleh kaum muslimin sendiri sejak dari pertama kali dan tidak ada seorang pun yang menguasai mereka. Oleh karenanya tibalah saatnya bagi mereka untuk menghadapi problematika peradaban yang membangun dan problematika kehidupan dan ekonomi, ya. Problematika politik, problematika pemerintahan, ya, dan problematika kondisi damai dan perang, ya, karena masih ada peperangan itu dan disitulah puncaknya ya. Penyeleksian total di dalam masalah-masalah halal dan haram, ibadah dan akhlak, serta problem-problem kehidupan lainnya. Jadi banyak ya, lebih pelik ya gitu. Selain menegakkan tauhid ya. Sudah saatnya mereka membentuk masyarakat baru, yaitu masyarakat Islam yang pada setiap tahapan kehidupannya berbeda dengan tahap kehidupan masyarakat jahiliyah dan unggul atas semua masyarakat yang ada di alam manusia serta mewakili dakwah Islamiyah di mana selama 10 tahun kaum muslimin menghadapi beraneka ragam deraan dan siksaan ya. Di Mekah ya, siksaannya luar biasa. Bukan rahasia lagi, saudara yang dirahmati Allah, bahwa menciptakan masyarakat model ini tidak mungkin bisa rampung dalam sehari, ya, bahkan sebulan, bahkan setahun, tetapi harus melalui masa yang lama sehingga proses pensyariatan dan perundang-undangan dapat sempurna disertai pembekalan wawasan, pelatihan, pendidikan, ya, tentunya secara bertahap ya. Allah lah yang menjamin pensyariatan ini, sementara Rasulullah SAW bertindak sebagai pelaksana atau menyampaikan, ya, mengarahkan, penggemblengan kaum muslimin sesuai dengan firman Allah berikut, ya.
dalam surat Al-Jumu'ah ya, ayat 2 ya. Kita udah pada hafal nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, dengan hikmah ya. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf. Maksudnya seorang rasul ya, buta huruf dan buta tulis juga. Di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab yang hikmat. Ya, ini dalam surat Al-Jumu'ah ya, ayat 2 ya. Para sahabat radhiyallahu anhu ajmain menyambutnya dengan sepenuh hati, melaksanakan hukum-hukumnya serta bergembira dengannya. Semua firman-Nya ya, dengan senang hati ya, mereka menyambutnya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan seterusnya ya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, maka bertambahlah keimanan mereka. Orang beriman begitu. Kalau ditambahkan diturunkan firman, makin bertambah imannya. Ya, beda dengan orang yang munafik. Dikasih tahu malah melecehkan, malah menghina, malah berbalik belakang ya, malah menuduh-nuduh yang bukan-bukan gitu. Seperti perjuangannya waktu itu di Mekah gitu. Dalam hal ini saudara yang dirahmati Allah merincikan semua permasalahan-permasalahan ya, tersebut bukan termasuk pembahasan tema kita ini ya, sehingga kita batasi sebatas keperluan untuk mengetahui sekedarnya saja ya kan, karena bukan itu tujuannya. Inilah problem kita terbesar yang dihadapi Rasulullah SAW berkaitan dengan kaum muslimin sendiri, dan inilah dalam tataran yang luas yang menjadi tujuan dari dakwah Islamiyah dan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ini bukanlah permasalahan dadakan ya. Benar bahwa selain ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang perlu mendapatkan penyelesaian segera ya. Kelompok kaum muslimin terdiri dari dua bagian. Yang pertama, mereka yang berada di tanah air ya, di rumah dan harta mereka sendiri. Tidak ada yang mereka pentingkan dari hal itu selain layaknya seorang yang berada dalam kondisi aman di kelompoknya. Ya, jadi mereka nggak peduli dengan harta ya. Yang penting keimanan mereka itu sudah tertanam. Mereka ini adalah kaum Ansor. Jadi kekayaan dia dibagi dengan saudaranya dari kaum Muhajirin. Karena kaum Muhajirin nggak punya apa-apa. Tapi Muhajirin nggak mau. Ya. Bahkan bukan cuma harta, istri dibagi. Bahkan sahabat Ansor mengatakan, aku punya harta sekian, pilih sama kamu yang ambil yang mana. Aku punya istri sekian, ambil salah satu, pilih. Jadi mereka udah nggak mementingkan dirinya sendiri. Jadi sudah mencintai sesama Muslim gitu. Beda dengan kita ya, kalau udah diambil kasih dikit nagih lagi ya gitu. La ilaha illallah. Mereka ini adalah kaum Ansor ya, yang loyal ya mereka gitu. Di antara mereka terjadi hubungan yang tidak mesra dan permusuhan bertahun-tahun sejak dulu.
Di samping mereka ini terdapat kelompok lain yaitu kaum muhajirin. Mereka tidak memiliki apa yang dimiliki oleh kaum Ansor. Kaum Ansor tersebut bahkan keberadaan mereka di Madinah berkat meloloskan diri. Mereka tidak memiliki tempat untuk berlindung, tidak memiliki pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan tidak pula punya harta hingga dapat mencapai taraf kehidupan yang layak. Jumlah mereka yang mengungsi ini tidaklah kecil. Setiap hari selalu bertambah. Setiap dari mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya telah diizinkan untuk hijrah. Jadi bertambah terus ya orang-orang dari Mekah yang beriman kepada nabinya Muhammad SAW. Hijrah, jadi orang yang beriman hijrah semua. Nggak ada lagi di Mekah itu. Mekah tinggal kafir semua itu. Ya. Banyak juga saudara-saudara Nabi Muhammad ya yang hijrah dia setelah masuk Islam. Hijrah ke sana, mereka radhiyallahu anhu tidak membawa apa-apa, hanya bawa pakaian aja yang dipakai dia. Harta mereka, kekayaan mereka dia tinggal semua. Sehingga senanglah orang-orang kafir itu ya. Tapi akhirnya nanti udah pada saat penaklukan kota Mekah ya diambil semua lagi gitu ya. Gitu. Saudara yang dirahmati Allah, seperti diketahui bahwa kota Madinah tidak memiliki kekayaan yang berlimpah, sehingga dengan adanya kondisi itu membuat neraca ekonomi mereka terguncang. Ya, karena baru memulai, ya gitu. Tapi akhirnya makmur ya. Gitu. Dalam saat-saat genting seperti ini, rupanya kekuatan musuh Islam telah pula melakukan embargo. Ya, embargo ekonomi yang dikenal sekarang embargo, rupanya dari dulu juga udah ada embargo ya. Sehingga karenanya berkuranglah pasokan barang-barang dari luar dan kondisi pun semakin kritis. Nah, itu ya kondisi atau problem-problem yang sangat besar di pada awal-awal pembentukan pemerintahan di Madinah. Ya. Kemudian yang poin B ya. Ini adalah kelompok kedua, yaitu orang-orang musyrikin yang merupakan jantung kabilah-kabilah Madinah, akan tetapi mereka tidak dapat berkuasa atas kaum muslimin. Di antara mereka ini ada yang masih diliputi keraguan dan rasa bimbang untuk meninggalkan agama nenek moyangnya, akan tetapi tidak menyimpan rasa permusuhan dan makar terhadap Islam dan kaum muslimin. Tidak berapa lama dari kondisi itu mereka pun masuk Islam dan benar-benar ikhlas di dalam memeluk agama Islam. Ya. Jadi beda kondisi di Mekah dan kondisi di Madinah. Kalau kondisi di Mekah, orang-orang kafir memerangi Islam. Ya, luar biasa, mengintimidasi sampai menganiaya. Di Madinah enggak. Walaupun berbeda agama, orang kaum musyrikin ini enggak mau dia menghalang-halangi kaum muslimin karena saudaranya. Akhirnya kaum musyrikin pun akhirnya masuk Islam dengan sukarela dan ikhlas tanpa ada tekanan apapun. Ya, luar biasa memang kondisinya kalau di Madinah. Makanya Allah perintahkan untuk hijrah ke sana karena Allah lebih tahu ya kondisi masyarakat di Madinah. Ya, makanya Allah ridho ya pada para sahabat yang masuk Islam dari Mekah hijrah ke Madinah, dan orang Madinah sendiri berkembang dengan pesat. Di antara mereka ada pula yang menyimpan rasa dendam dan permusuhan terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin, akan tetapi tidak mampu melawan mereka. Bahkan mereka terpaksa menampakkan rasa cinta dan ketulusan mengingat kondisi yang mereka hadapi. Mereka ini dikepalai oleh Abdullah bin Ubay. Ya. Kaum Aus dan Khazraj pernah berada di bawah kepemimpinannya seusai terjadinya perang Bu'at. Padahal sebelumnya mereka tidak pernah dipimpin oleh seorang pun. Mereka telah menyiapkan manik-manik untuk mengalungkan mahkota dan mengangkatnya menjadi raja. Dia hampir saja menjadi raja di Madinah tatkala tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Rasulullah. Ya, ini si Ubay ya. Di sini juga ada. Atau si Abdullah bin Ubay ini
Dia ini mau diangkat jadi raja ini tadinya ini, ya, oleh kaum Aus dan kaum Khazraj. Bahkan sudah disiapkan ya manik-manik mahkota untuk mengangkat beliau ini ya menjadi raja di Madinah ya, di sukunya Aus dan suku Khazraj. Kemudian dikejutkan dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian dan terjadi pembelotan kaumnya dari dirinya kepada beliau, kepada Nabi maksudnya. Dia menganggap beliau telah merampas kerajaannya, karenanya dia menyimpan permusuhan yang sangat mendalam terhadap beliau. Jadi dendam nih Abdullah bin Ubay ini, karena harusnya dia yang jadi raja. Begitu Nabi Muhammad datang, nggak jadi dia jadi raja, karena pengikutnya yang ingin mengangkat dia menjadi raja udah ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya dia ada rasa dendam, kesal. Kemudian dia nanti bergabunglah dengan orang-orang Yahudi. Manakala dia melihat situasi tidak berpihak, ya, tidak berpihak padanya untuk dapat berbagi dengan beliau, dan nantinya dia tidak akan mendapatkan keuntungan duniawi. Maka akhirnya dia cari cara dia secara lahir berpura-pura masuk Islam ya setelah perang Badar, namun tetap menyimpan kekufuran. Setiap mendapatkan kesempatan untuk berbuat makar terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin, dia pasti melakukannya. Teman-temannya dari kalangan para pemimpin yang tidak jadi mendapat jatah jabatan yang diharapkan pada kekuasaannya ya, juga ikut andil dan menyokong pelaksanaan rencana-rencana jahat tersebut. Kadangkala mereka memanfaatkan anak-anak kecil dan orang-orang lugu dari kalangan kaum muslimin sebagai kaki tangan di dalam melaksanakan rencana-rencana mereka tersebut ya. Gitu. Padahal sebenarnya Nabi Muhammad tidak ingin merebut kekuasaan dia. Ya kan? Kalau dia mau aja masuk Islam dengan tulus, semua kerajaan akan dikembalikan kepada dia. Ya. Tapi rakyatnya sendiri nggak mau. Itu suku Aus dan suku Khazraj tersebut. Tuh ya. Dan itu merupakan problem yang sangat besar ya. Gitu. Oh, tadi memang perekonomiannya hancur problem pertama ya. Belum terjadi terbentuk pemerintahan. Yang kedua, ini tadi ya, orang-orang musyrikin di sana banyak sekali ya kan. Sedangkan problematik yang ketiga atau poin C ya, yaitu orang-orang Yahudi. Nah, mereka pada mulanya menyeberang hingga ke kawasan Hijaz pada masa penindasan kaum Asria dan Romawi, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Mereka ini sebenarnya adalah kaum Ibrani, akan tetapi setelah lari ke Hijaz melebur dalam kultur Arab, baik dalam perkataan, bahasa maupun kebudayaannya. Bahkan nama-nama kabilah atau nama-nama mereka berubah menjadi kearab-araban. Bukan itu saja, antaranya mereka dan bangsa Arab pun telah terjadi pernikahan dan persemendaan pernikahan dan persemendaan, persaudaraan lah kira-kira begitu ya. Karena udah melebur ya orang-orang Yahudi dengan orang-orang Arab. Hanya saja mereka masih menjaga ketat fanatisme kebangsaan mereka, dan sesungguhnya dapat dipastikan bahwa mereka belum berasimilasi dengan orang-orang Arab tersebut. Bahkan ya, selalu membangga-banggakan kebangsaannya ya. Israel itu atau Yahudi mereka ya, dan selalu mengejek orang-orang Arab dengan ejekan yang sangat keterlaluan, sampai-sampai mereka menjuluki orang-orang Arab sebagai ummiyun. Nah, ummiyun itu artinya orang-orang yang buta huruf gitu. Tetapi dalam makna orang-orang primitif yang lugu dan kaum hina dina yang terbelakang
Ya, mereka berpendapat bahwa harta orang-orang Arab halal bagi mereka. Ini kata orang Yahudi ya. Gitu. Mereka bisa memakannya sesuka hati mereka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ya, dalam surat Al-Imran ayat 75. Yang artinya mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi, orang-orang buta huruf tadi ya. Kemudian mereka juga tidak memiliki semangat menyebarkan agama. Ya, modal yang mereka miliki dari agama mereka hanyalah tradisi untung-untungan, sihir, ya, meniup pada buhul-buhul, ya, perdukunan, jampi-jampi, ya semisalnya gitu ya. Dan hal ini mereka menganggap diri mereka sebagai orang-orang berilmu, padahal bodoh sebenarnya ya gitu. Ya, memiliki keutamaan dan kepemimpinan spiritual. Ya ngaku-ngaku lah misalnya. Mereka juga amat mahir dalam seni mencari peluang kerja dan mengais rezeki. Ya, perbisnisan biji-bijian misalnya gitu. Seperti kurma, arak dan pakaian. Ya, berada di tangan mereka. Mereka memasok pakaian, biji-bijian dan hammer dari luar kota serta mengekspor kurma. Selain pekerjaan tersebut, mereka juga mengerjakan pekerjaan lainnya. Mereka mengambil keuntungan dengan berlipat-lipat ganda terhadap semua orang-orang Arab. Bahkan tidak hanya sebatas itu, mereka juga memakan riba. Karena memakan riba memberikan pinjaman ya kepada para sesepuh dan pemuka orang-orang Arab, sehingga para pemuka tersebut mendapatkan puji-pujian dari para penyair dan citra yang baik di kalangan manusia setelah membelanjakan harta tersebut untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan berguna. Mereka juga menerima penggadaian ya, penggadaian lahan tanah ya. Orang Yahudi licik ini sampai sekarang itu dilakukan oleh Cina itu ya di Indonesia ya gitu. Digadai orang nggak bisa nembus, ambil sama dia kan gitu. Ya, lahan tanah, tanaman-tanaman dan kebun-kebun dari para pemimpin tersebut. Hasilnya beberapa tahun kemudian sudah menjadi milik mereka. Itulah kelicikan mereka ya. Di samping itu mereka juga gemar menyebarkan isu, membuat persekongkolan, tindakan sewenang-wenang ya, dan kerusakan. Mereka sebarkan permusuhan dan kebencian di antara sesama kabilah-kabilah Arab yang bertetangga. Mereka memperdaya ya, sebagiannya atas sebagian yang lain dengan siasat licik tersembunyi yang tidak disadari oleh kabilah-kabilah tersebut, sehingga perang berdarah pun telah berlangsung di antara mereka. Jari jemari mereka masih terus membakar-bakar api peperangan ya. Setiap kali hampir reda dan padam, setelah tindakan memprovokasi dan memperdaya tersebut, mereka duduk sebagai penonton ya, memandangi tanpa bersuara terhadap apa yang terjadi pada orang-orang Arab tersebut ya. Adu domba ya. Kalau zaman Belanda tuh divide et impera ya. Pemecah belah, pengadu domba. Bodohnya tuh orang kita ya. Ternyata Islam di sana digituin juga gitu. Setelah datang Nabi baru diberantas semua itu. Mereka ya, mereka membekali dengan pinjaman dengan bunga yang berat agar mereka tidak menghentikan perang akibat kesulitan dana. Dengan perbuatan ini mereka mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, bisa menjaga ketuhanan pilar Yahudi ya, yang pertama. Yang kedua, mampu pula membiayai pasar riba agar mereka dapat memakannya dengan berkali-kali lipat dan mendapatkan kekayaan yang besar. Nah, ya kan? Belum turun nih ayat-ayat ribanya ya kan? Nanti turun baru. Ya, di kota Yastrib atau Madinah ya,
terdapat 3 kabilah Yahudi yang masyhur. Yang pertama itu Bani Qauniko, kemudian Bani Nadir, kemudian Bani Quraizah. Ya. Bani Qauniko ini adalah sekutu suku Khazraj. Ya. Perumahan mereka berada di dalam kota Madinah. Sedangkan Bani Quraizah ini 2 kabilah, ya, Bani Nadir dan Bani Quraizah. 2 kabilah tadi ini adalah suku Aus. Ya, perumahan mereka berada di pinggiran kota Madinah. Jadi dia membaur ya dengan suku-suku itu. Padahal sebenarnya mereka satu itu. Hingga untuk memperdaya orang-orang suku Khazraj dan suku Aus. Kabilah-kabilah inilah, ya, yang selalu menyulut api peperangan antara suku Aus dan Khazraj. Sejak waktu yang cukup lama, bahkan mereka ikut terlibat langsung dalam perang Bu'ats, masing-masing bersama para sekutunya. Perang Bu'ats itu perang saudara ya. Mereka tuh sebenarnya bersaudara lah sebelumnya, ya kan. Itu saking gengsi akhirnya terjadi perang suku Khazraj dengan suku Aus. Dengan datangnya Nabi disatukanlah mereka. Tentu saudaraku yang dirahmati Allah, tidak ada yang dapat diharapkan dari orang-orang Yahudi dalam memandang Islam kecuali dengan pandangan mata kebencian dan dengki. Karena Rasulullah SAW ya, bukan berasal dari bangsa mereka yang dapat membuat reda gejolak fanatisme kebangsaan yang selama ini menguasai psikologis dan otak mereka. Di samping itu, dakwah Islam hanyalah dakwah yang cocok untuk mempersatukan hati-hati yang berbeda dan memadamkan api permusuhan dan kebencian serta mengajak untuk komitmen melaksanakan amanah di dalam berbagai urusan dan memakan yang halal, ya, dari sumber harta yang baik. Semua itu artinya bahwa kabilah-kabilah Arab Yathrib akan bersatu sesama mereka. Dengan demikian terlepaslah mereka dari cengkraman orang-orang Yahudi. Aktivitas bisnis mereka akan mengalami kegagalan serta mereka tidak akan dapat lagi mengeruk keuntungan dari harta-harta riba orang Yahudi tersebut, ya. Yang mereka sebelumnya merupakan jantung peredaran kekayaan mereka. Bahkan dimungkinkan pula kabilah-kabilah itu bangkit dan memperhitungkan kembali harta-harta ribawi yang telah diambil oleh orang-orang Yahudi tersebut. Lalu meminta agar lahan dan kebun-kebun yang telah mereka sia-siakan guna membayar riba kepada orang-orang Yahudi dikembalikan lagi kepada mereka. Ya, alhamdulillah dengan pemimpinan Rasulullah, ya, apa-apa yang kemarin yang dirampas dengan cara riba diambil lagi, kita lagi. Gitu. Saudara yang dirahmati Allah, orang-orang Yahudi memperhitungkan hal tersebut sejak mereka mengetahui bahwa dakwah Islam berusaha untuk eksis di Yathrib, ya, maksudnya di Madinah, ya. Oleh karena itu mereka sengaja menyimpan rasa permusuhan mendalam terhadap Islam dan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau datang ke Yathrib. Sekalipun mereka tidak berani menampakkan kecuali setelah beberapa waktu, ya. Hal ini nampak secara gamblang dari pemaparan Ummul Mukminun, ya, Ummul Mukminun Sofiyah ya namanya, radhiyallahu anha. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, dia berkata, telah diceritakan kepadaku dari Sofiyah binti Huyai bin Al-Khattab bahwasanya dia berkata, aku adalah anak emas ayahku dan juga pamanku Abu Yasir. Tidak pernah aku berjumpa keduanya bersama anak-anak mereka yang lain kecuali keduanya pasti memanjakanku. Tatkala Rasulullah SAW datang ke Madinah dan singgah di Kuba, ya, di perkampungan Bani Amr bin Auf, ayahku Huyai bin Akhtab dan pamanku Abu Yasir bin Akhtab, ya, mendatanginya di pagi buta. Mereka
belum juga pulang sehingga matahari tenggelam. Lalu keduanya pun datang dengan berjalan, ya, tertatih-tatih dalam kondisi lemah lunglai, tidak bergairah dan terjatuh-jatuh. Kemudian aku menyambut keduanya dengan riang sebagaimana yang biasa aku lakukan, namun tidak seorang pun dari keduanya yang menoleh kepadaku akibat kegundahan keduanya. Dan aku mendengar pamanku Abu Yasir berkata kepada ayahku Huyai bin Akhtab, dia ke orangnya kayak gitu. Ini cerita Ummul Mukminin Sofiyah, ya. Sofiyah ini binti Huyai, ya, bin Akhtab, ya. Kemudian dia ke orangnya, dijawab, ya, demi Allah iya. Apakah kamu mengenalnya dan yakin dia orangnya? Tanyanya. Ya, jawabnya. Apa yang ada di dalam dirimu terhadapnya? Ternyata tanya lagi. Demi Allah, aku akan memusuhinya selama hidupku. Hal tersebut juga diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari tentang keislaman Abdullah bin Salam, ya, radhiyallahu anhu. Dia adalah seorang ulama kenamaan Yahudi, ya, Abdullah bin Salam ini, ya. Tatkala mendengar kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, tepatnya di perkampungan Bani An-Najjar, dia mendatangi beliau dengan tergesa-gesa dan mengajukan beberapa pertanyaan yang hanya diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala mendengar jawaban-jawaban beliau terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, dia langsung beriman detik itu juga dan di tempat itu juga. Kemudian dia berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah kaum pendusta. Jika mereka mengetahui keislamanku, ya, sebelum engkau tanyakan kepada mereka, pasti mereka akan menuduhku dengan tuduhan buruk di sisimu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan orang kepada mereka. Lalu datanglah orang-orang Yahudi tersebut, sementara Abdullah bin Salam masuk ke dalam rumah. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Mereka menjawab, dia adalah orang yang paling berilmu dan anak orang yang paling berilmu di antara kami. Orang paling pilihan dan anak orang pilihan di antara kami. Ya, dalam lapas yang lain dijelaskan, dia adalah pemuka dan anak pemuka kami. Dalam versi yang lain juga dikatakan orang yang paling baik dan anak orang paling baik di antara kami. Orang paling utama dan anak orang yang paling utama di antara kami. Kemudian Rasulullah SAW berkata, bagaimana pendapat kalian andai Abdullah masuk Islam? Cerdiknya Rasulullah, ya. Abdullah bin Salam udah masuk Islam tapi disembunyikan dulu. Semoga Allah melindunginya dari melakukan hal itu. Mereka mengucapkannya 2-3 kali. Lalu keluarlah Abdullah seraya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka berkatalah mereka, dia adalah orang yang paling buruk perbuatannya dan anak orang yang paling buruk perbuatannya di antara kami, dan mereka pun mencaci makinya. Tadi sebelum tahu dia masuk Islam dipuji-puji, ya, anak orang paling baik, anak orang paling mulia, anak orang yang murah, anak orang yang sering membantu, ya, macam-macam, ya. Begitu dia masuk Islam dikatakan anak orang yang paling buruk, orang yang paling buruk perbuatannya. Dan dalam lapas yang lain, wahai orang-orang Yahudi, bertakwalah kepada Allah, demi Allah yang tiada Tuhan yang hak selainnya, sesungguhnya kalian sangat mengetahui bahwa dia adalah utusan Allah dan dia membawa kebenaran. Maka mereka berkata, kamu telah berbohong. Nah, itu orang Yahudi. Yang sebenarnya Abdullah bin Salam udah ngomong sama Rasulullah gitu. Kalau ketahuan aku akan dihinakan.
Inilah pengalaman pertama yang dialami Rasulullah SAW dari orang-orang Yahudi di hari pertama beliau memasuki Madinah, dan ini terkait dengan masalah internal. Ya. Sedangkan yang terkait dengan masalah eksternal, musuh buyutan Islam, orang-orang kafir Quraisy selama 10 tahun tatkala kaum muslimin di bawah cengkeraman mereka telah menimpakan semua cara, teror, intimidasi, tekanan, dan menciptakan kelaparan serta embargo, ya, sampai 3 tahun ya dia embargo waktu itu, nggak bisa makannya tidak nggak bisa makan lah, nggak ada suplai gitu kan. Ya, mereka telah menyiksa kaum muslimin dengan beragam siksaan dan deraan, melakukan perang psikologis berkepanjangan terhadap mereka, dibarengi dengan propaganda meluas dan terorganisir. Ya. Kemudian tatkala kaum muslimin berhijrah ke Madinah, mereka pun menyita tempat tinggal dan harta kaum muslimin, menghalang-halangi pertemuan dengan para istri dan anak-anak mereka. Bahkan orang-orang yang berhasil mereka tangkap, mereka kurung dan siksa. Tidak sampai di situ, ya. Mereka malah bersekongkol untuk mencelakai sang pelopor, ya, pelopor dakwah itu. Ya. Siapa pelopornya? Itu Rasulullah SAW. Dan berpura-pura dan berupaya menghabisi beliau dengan dakwahnya. Mereka tidak ragu-ragu di dalam mengupayakan eksekusi persekongkolan tersebut. Itu di Mekah ya. Itu waktu di Mekah seperti itu. Setelah di Madinah tidak seperti itu ya, lebih mudah, tapi sulit juga gitu kan, ini ada fase-fase tertentu itu. Setelah itu semua, tatkala kaum muslimin telah berhasil meloloskan diri di negeri yang jaraknya sekitar 500 km antara Mekah dan Madinah itu ya, kaum Quraisy telah memainkan peran politiknya, mengingat keterdepanan mereka dalam urusan duniawi dan kepemimpinan mereka dalam urusan religi di mata bangsa Arab. Ditambah posisi mereka yang menempati wilayah Al-Haram, ya, berdampingan dengan Baitullah serta sebagai pengelolanya. Dengan posisi itu, mereka memprovokasi kaum musyrikin selain mereka di Jazirah Arab ya melawan penduduk Madinah. Hal ini membuat Madinah mengalami semi embargo yang sangat ketat ya. Pasokan barang berkurang, sementara jumlah pengungsi kian hari kian bertambah. Sesungguhnya kondisi perang secara pasti dan yakin sedang terjadi antara para togut dari penduduk Mekah tersebut melawan kaum muslimin di tanah air mereka yang baru. Ya, akhirnya percikan-percikan peperangan itu akan terjadi. Ya. Sudah merupakan hak kaum muslimin untuk melakukan penyitaan terhadap harta para togut tersebut sebagaimana dulu harta mereka disita. Ya, balik membalas siksaan-siksaan yang pernah ditimpakan kepada mereka dengan siksaan semisalnya, menciptakan rintangan-rintangan di jalan kehidupan mereka sebagaimana mereka pernah melakukan hal itu ya di jalan kehidupan kaum muslimin waktu itu, serta mengganjar para togut tersebut secara seimbang sehingga mereka tidak mendapatkan jalan untuk melenyapkan kaum muslimin dan menghabisi mereka sampai ke akar-akarnya. Demikianlah ya beberapa permasalahan dan problematika yang dihadapi oleh Rasulullah SAW setiba di Madinah dalam posisinya sebagai seorang Rasul. Ya. Artinya penunjuk jalan kebenaran ya, dan pemimpin atas serta juga komandan. Saudara yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW telah menyelesaikan semua itu dengan penyelesaian yang amat bijak. Setiap kaum diperlakukan sepantasnya dari aspek welas dan kasih sayang atau kekerasan dan siksaan. Tentu tidak disangsikan lagi bahwa kasih sayang dalam hal ini pasti lebih dominan ketimbang perlakuan keras dan kasar. Hingga setelah beberapa tahun Islam dan penganutnya menjadi leluasa dan eksis pada cerita yang selanjutnya ya. Gitu. Ya. Bagi dirahmati Allah.
Itulah ya yang bisa disampaikan ya sekilas, artinya kondisi-kondisi ya pertama dan nyata ya dalam 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 hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam ke Madinah ya. Itu saja yang saya sampaikan ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sekali lagi saya selalu berharap agar ini menjadi amal baik kita, amal baik antum semua. Tentunya kebenaran itu hanya milik Allah ya, kekurangan itu adalah milik diri saya pribadi karena kebodohan dan minimnya ilmu saya mohon ampun dan mohon maaf kepada antum semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.